Mulai? Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di live. Iya, oke. Aduh, mulai ditanya kabar. Baik, alhamdulillah. Ini ceritanya pada kesempatan Fajar siapa ya? Malam. Fajar siapa ini? Pacar temanku. Oh, temanmu. Iya, jadi pada kesempatan kali ini kita berdua, saya Linda dan teman saya satu lagi ini. Putih mulia. Kita ini kan sekelompok KKN. Nah, kebetulan kita ada program kerja untuk mengadakan bincang-bincang tentang kanker, memperingati Hari Kanker Sedunia yaitu kemarin. Nah, untuk peringatannya itu kita akan melakukan bincang-bincang asik. Nanti narasumbernya ada dari mahasiswa kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Nanti akan gabung sebentar lagi sama kita. Namanya Mbak Intan. Pasti nanti yang nonton ada sebagian yang kenal. Karena sebenarnya itu ya teman kita sendiri ya, Mbak Putik ya. Ya. Iya, nanti bentar lagi akan dihubungin sama Mbak Putik untuk narasumbernya. Kelihatan. Tik, kita tik. Selamat datang untuk yang bergabung. Mungkin nanti bisa didengerin dari awal sampai akhir buat dapetin info tentang kanker. Kanker tuh kayak apa sih? Kanker tuh ada apa aja sih gitu. Ini kita tunggu, kita hubungi narasumbernya dulu. Halo Kak Ji. Temanmu Put? Iya. SMP, SMA? Kuliah. Waalaikumsalam Belinda. Hai Lutfan. Ajakin pada nonton dong. Biar banyak. Wis, ngechatin. Hai Intun. Nah itu dia, Intan udah datang. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Narasumber kita yang luar biasa sekali. Mana nih? Nah, kita tunggu. Miring bentar. Hai, bentar aku berdiri. Apa kita ikut miring? Namanya. Ya. Oke, nah. Siapa tuh? Suaraku kedengeran. Kedengeran kok. Kedengeran Tan. Suaraku kedengeran. Kedengeran Tan. Halo. Halo, Mbak Intan. Mbak Intan apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah kami sehat. Ini Mbak Intan di rumah atau di mana ya? Iya, di rumah. Iya, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya kegiatan ini tuh terpikirkan terjadi pun secara mendadak ya Tan ya. Tapi ya alhamdulillah Intan berbaik hati untuk membantu kita yang sedang KKN ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya namanya ya anak KKN jadinya terbatas inilah ya tuh. Iya, nggak apa-apa. Isi konten lah daripada nganggur. Iya benar.
Ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang lagi nonton, ini kita kenalin sedikit dari pemateri kita atau narasumber kita kali ini. Jadi namanya itu Mbak Intan Rosahana Putri. Sekarang sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran ya Intan ya, di Universitas Muhammadiyah Iya. Semarang. Udah semester berapa Mbak Intan? Semester 7 mau 8. Semester 8. Oh ya, Masuk semester 8 ya. Ya, hai Atut. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Iya, kali ini kita akan membahas tentang kanker. Apa sih itu kanker? Penyebabnya itu apa aja? Faktor-faktor yang menyebab resiko yang bisa terjadi apa aja? Ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia itu kemarin. Terus untuk bidang-bidangnya kita adakan hari ini gitu untuk memperingati hari kemarin. Jadi yang pertama mungkin kita akan cari tahu dulu ke narasumber kita apa sih sebenarnya kanker itu, Mbak Intan. Biar kita tahu dulu kanker itu apa sih, Mbak Intan. Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman kalian udah mengundang. Udah sih, kita sering-sering aja ya belajar bareng. Jadi sebenarnya kanker itu, kalau misalnya kita tahu kan, kalau misalnya di masyarakat kanker itu serem gitu ya. Namanya juga penyakit yang notabene kematian tertinggi ya di Indonesia itu masih dianggap kanker kan. Selain ada TB atau penyakit yang lainnya yang menular. Kanker ini itu tuh sebuah penyakit yang diakibatkan adanya pertumbuhan sel yang nggak normal. Jadi ada sel, itu sebenarnya biasa aja sih. Cuma tiba-tiba ada yang kayak nggak terkontrol, terus akhirnya membentuk suatu benjolan. Nah, disebut dengan namanya tumor. Tumor kan ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, dengar kan? Yang jinak itu sama pertumbuhan dari sel yang abnormal, tapi dia nggak sampai ke jaringan bawahnya. Nah, kalau semisal yang tumor yang ganas itu namanya juga ganas ya, udah nggak kendali, pertumbuhan juga nggak normal, belah terus, gitu kan, terus kayak desak, terus benjolannya itu bisa sampai keluar dari jaringan. Jadi nggak keluar sih, kayak lebih dalam gitu melewati jaringan bawahnya, bisa sampai ke pembuluh darah. Makanya kalau semisal tumor ganas ini kan yang atau namanya kanker ya, tumor ganas yang menyebabkan kanker itu eh, selnya itu bisa sampai bikin kayak suatu benjolan gitu, terus pembuluh darahnya yang dari bawah tuh bisa sampai ikut nutrisi ke selnya itu. Padahal kan harusnya kan pembuluh darah ya nutrisi yang baik-baik aja ya, tapi karena dia ada, oh ini kok ada bangunan baru nih, wah ke situ aja tuh pembuluh darah ke situ, karena baiknya terus akhirnya ngasih nutrisi ke sel kankernya, akhirnya tambahlah dia karena ada nutrisi, dia tambah belah terus. Nah dari situ rasanya kan kayak, oh ini kok ada yang sakit kanker ini terus kok menyebar ke sini gitu. Nah itu diakibatkan dari sel kanker itu kan ada yang namanya primer. Sel kanker itu dia lepas dari yang primernya terus dia menuju ke yang pembuluh darah. Makanya dia bisa kemana-mana, kan pembuluh darah di seluruh tubuh kan. Jadi sel kankernya bisa jalan-jalan sana ke sini. Oh nanti ke misal ke paru-paru bisa jadi kanker paru-paru. Misal ke hati bisa jadi kanker hati. Jadi kanker itu suatu penyakit yang diakibatkan karena adanya sel yang tumbuhnya abnormal, nggak terkendali. Oh, gitu. Tadi kan itu ya Mbak, apa penyebab salah satu kanker itu kan sel yang kurang normal gitu, gimana? Karena itu Iya, oh, pertumbuhannya nggak abnormal normal. ya. Itu penyebab kanker tuh apa aja, terus resikonya tuh yang belum kita tahu itu apa aja. Biasanya kan ada banyak tuh resiko-resiko yang belum kita tahu. Kalau dari etiologi atau penyebabnya dari kanker macam-macam ya, tergantung kayak dari organ apanya juga. Kalau misal lingkungan pun bisa berpengaruh, mungkin dari pekerjaan. Kalau misal yang dia bisa kena sinar
ultraviolet atau yang kayak radiasi tinggi gitu dan kenanya ke kulit itu kan bisa aja dia nyebabin kanker kulit. Terus bisa aja yang karena dia faktor resiko juga ngerokok. Itu kan udah apa namanya merusak dari paru-paru ditambah mungkin bisa nyebabin penyakit lain dan ini juga meningkatkan resiko kanker. Dari bahan-bahannya di rokok sendiri kan ada zat-zat yang karsinogenik, itu bisa nyebabin risiko tingginya kanker, yaitu kanker paru-paru juga bisa dari merokok itu. Terus dari pola hidup yang kurang sehat, misal suka makan makanan yang junk food atau makan cepat saji, itu kan dari kandungan nutrisinya aja udah eh, apa namanya belum lengkap dan ada yang berlebihan gitu kan yang nggak sesuai porsinya. Nah, itu juga bisa nyebabin dari risiko kanker juga. Terus misal dari makanan banyak ya zat-zat yang mengandung karsinogenic bisa. Kemudian dari zat kimia, misal menghirup eh, zat kimia yang akhirnya bisa nyebabin saluran pernafasan juga bisa. Atau dari faktor-faktor yang living atau agentnya yang misalnya virus atau bakteri itu juga kan bisa menyebabkan. Oh iya Mbak Indah, berarti itu kanker tuh bisa menyerang bagian tubuh mana aja gitu ya dari manusia? Bisa tergantung dari ya dia tempat yang pertama kali karena misal selnya itu berkembangnya pertama misal di paru-paru berarti kan itu primer kan dari paru-parunya bisa aja dia emang sekunder maksudnya misal dia dari paru-paru terus dia nyebar misal ke bagian tubuh yang bagaimana dan ya karena ini tergantung sama organnya bisa aja faktor resikonya emang yang mengarah ke organnya itu sendiri. Misal kayak contohnya kanker serviks ya kayak kanker leher rahim yang memang kalau misal di perempuan Indonesia kan memang masih tinggi gitu kan bisa aja itu karena adanya free sex atau something yang kayak dilakuin tapi itu membahayakan bagi pasangan gitu. Tapi nggak semuanya kanker serviks itu diakibatkan karena itu bisa aja karena memang kebersihan yang kurang atau faktor-faktor lainnya. Iya, oke. Nah, terus selanjutnya untuk di Indonesia sendiri kasus kanker yang paling tinggi atau yang paling sering terjadi di sini tuh apa Mbak Intan? Mbak Intan tahu nggak infonya? Kalau sempat sih mencari dari info katanya dari Kemenkes itu tahun 2018 kalau nggak salah yang paling tinggi kalau misalnya untuk laki-laki pertama kanker paru-paru ya tapi ini kan seringnya mesti merokok atau kena asap atau malah yang nggak merokok tapi yang kena asapnya itu juga bisa berpengaruh ya atau dari faktor lain itu paru-paru nomor satu terus kanker kolorektal atau kanker usus besar itu juga penyebab kematian juga tertinggi di Indonesia itu nomor dua terus ada kanker hati kalau untuk laki-laki kalau misalnya untuk perempuan sendiri itu yang nomor satu kanker payudara terus yang kedua ada kanker leher rahim atau kanker serviks terus yang ketiga ada kanker ovarium atau inguinal yang perempuan lebih kayak ke organ genital perempuan tapi nggak menutup kemungkinan sama kanker-kanker yang lain kanker kolorektal pun di perempuan juga. Nah itu kan tadi udah disebutin beberapa kanker yang tertinggi di kasusnya di Indonesia ya Mbak. Nah terus untuk pengobatan kankernya itu tentunya kan beda-beda. Nah itu kalau yang khususnya kita itu kan wanita ya, biasanya itu pengobatannya tuh kayak bertahap atau lewat apa kita kayak berobat seperti biasanya. Sebenarnya kurang jelas tadi. Suaranya kurang jelas. Pengobatan kankernya itu biasanya seperti apa maksudnya? Khususnya kanker tadi kan yang disebutin udah banyak kanker ya misalkan saja kanker bagian leher rahim tuh itu berobatnya itu kan perlu bertahap. Nah itu tuh penanganannya itu sesuai dengan
arahnya sakitnya atau gimana. Kita kan kalau yang dari kedokteran atau bukan orang kesehatan itu kan kurang tahu. Nah, itu biar kita lebih tahu tentang kanker itu, menurut Mbak Intan, itu pengobatannya, prosesnya gimana maksudnya? Gitu. Oh ya. Kalau pengobatan ada yang kombinasi gitu ya. Tapi kalau misal kan ada yang pakainya obat, ada yang pakainya tindakan gitu kan. Biasanya kalau semisal yang sering terkenal sih nggak terkenal sih, cuma kayak orang-orang masih pada tahu kemoterapi. Itu kan kayak pengobatan kanker kayak apa ini nanti di kemoterapi, dan kemoterapi itu ada yang sebelum dan sesudah operasi, jadi bisa dibarengin sama operasi, jadi kayak kombinasi kayak gitu. Bisa juga ya kemoterapi aja, tergantung dari tingkat keparahannya. Ada juga tindakan bedah, itu biasanya untuk mengambil dari benjolannya itu agar tidak menyebar biasanya. Nah, si kemoterapi ini juga bisa mengecilkan dari, karena kemoterapi itu mengandung obat-obat sitostatika atau obat untuk pembunuh kankernya, sel kankernya itu bisa sebelum dari pembedahan. Jadi buat ngecilin dulu, nanti baru kan diambil itu benjolannya, terus baru nanti di kemoterapi lanjutannya. Jadi untuk menghilangkan dari penyebarannya, karena kemoterapi ini sistemik ya, jadi bisa diminum karena ini obat ya, jadi bisa lewat oral atau diminum, atau bisa dari injeksi atau suntikan. Terus selain ada teknik pembedahan, ada kemoterapi, itu ada yang namanya radioterapi atau diradiasi. Ini langsung buat juga sama untuk mencegah adanya penyebaran gitu ya, untuk lebih luasnya lagi. Terus ada terapi hormonal juga, sama ada terapi biologi. Tapi yang paling sering emang kemoterapi ya. Nah, itu kan tadi kan ada beberapa yang kankernya udah diambil misalnya ya, Mbak. Apa benjolannya misal udah diambil. Tapi kok ada beberapa dengar-dengar itu kankernya tumbuh lagi. Nah, itu tuh penyebabnya apa kira-kira? Mungkin bisa punya faktor ya, karena bisa aja memang ada yang masih tertinggal selnya. Tapi kan itu hanya kemungkinan kecil ya, karena kan ya namanya pengobatan kan juga ikhtiar juga ya, untuk berusaha menghilangkan kankernya itu. Kedua, bisa aja memang dari selnya itu yang pertumbuhannya enggak abnormal terus. Maksudnya ada faktor lain yang memicu. Jadi kayak harus faktornya itu yang dihentikan dulu, baru bisa si kanker itu dihentikan. Jadi kan misal udah diambil udah bersih, terus ternyata kok tumbuh lagi, kan berarti kan ada something yang men-trigger gitu, kayak memicu si kankernya ini tetap tumbuh terus selnya. Oh, iya, itu kan apa namanya, seringnya itu kan kalau kita lihat-lihat di film sinetron gitu kan, kalau orang kena kanker itu kan biasanya seringnya kayak maaf, kayak rambutnya rontok gitu, lama-lama jadi botak. Itu apakah itu efek dari kankernya kah, atau dari terapinya itu sendiri, atau gimana kan? Iya, kalau misalnya itu rambutnya rontok gitu ya, itu emang efek samping ya, efeknya dari obatnya itu stastikannya, yang obat kemoterapinya itu. Jadi ya bukan dari penyakitnya. Kalau misal dari kankernya, biasanya malah gejalanya tuh dia malah itu berat badannya dia nurun dari ini. Itu efek samping dari obat ini. Oke, berarti itu ya. Nah, terus tadi kan udah tahu apa aja penyebabnya, terus resiko-resikonya juga, terus kasus-kasus tertingginya yang mana aja. Nah, kira-kira gimana nih cara kita, terutama yang masih muda-muda ini, untuk mencegah
supaya nggak terkena apa namanya kanker gitu kan, maksudnya kanker itu kan menyerang di segala usia juga kan ya Mbak Ina ya, segala usia bisa terkena kanker ya. Iya, tapi lebih seringnya kalau misalnya dari data Kemenkes usia yang lebih tua, mungkin lanjut usia. Mungkin karena kan dari degeneratif kan, jadi fungsi selnya kan juga agak menurun, jadi nggak sekuat kayak yang masih muda. Iya, nah tuh gimana, kira-kira gimana cara kita nih yang masih muda-muda ini khususnya untuk bisa mencegah supaya nggak terkena kanker gitu. Bisa dengan pola hidup ya, jadi makan makanan bergizi, sehat ya, isi piringku ya kalau sekarang dari kampanye. Terus kurangi, ya sebenarnya nggak melarang untuk makan makanan cepat saji gitu ya, boleh, cuma nggak boleh terlalu sering. Jadi dikontrol lah, kan sesuatu yang berlebihan juga nggak baik. Olahraga yang teratur juga itu benar-benar damage-nya bagus banget sih. Kalau misalnya olahraga nggak cuma buat apa namanya, nggak cuma buat misal menghindari dari kanker atau penyakit lainnya, kan juga berpengaruh kan, bisa juga untuk ya pola hidup aja sehat gitu kan. uh, Minimal kalau misal olahraga ya 30 menit sehari gitu, atau enggak olahraga ya 2 hari sekali gitu. Terus merokok itu kampanye Kemenkes sudah sering kan, jadi hindari merokok karena itu sangat berbahaya. Udah di iklannya kan udah ada kan, rokok membunuh. Jadi jangan deket-deket lah. Terus apa namanya, perbaik tadi gizi udah ya, gizi, terus olahraga. oh iya, menjaga kebersihan tuh penting banget ya, entah buat organ manapun, entah dari bagian manapun, namanya kebersihan kan juga penting ya, terutama organ bagian vital, maaf, organ yang bagian genital itu kan juga penting. Bisa aja disebabkan karena virus atau bakteri yang dari situ yang bisa menyebabkan nanti terjadi kanker. Terus seputar itu sih. Tapi ya baik lagi ke diri sendiri juga, gimana cara kita mau optimis, gimana cara kita mau hidup sehat. Terus memang biasanya ada faktor resiko dari pekerjaan atau usia atau gender atau keturunan juga ada, tapi itu kan hanya berapa persen, sebagian, kan nggak selalu mesti ini kayak oh iya ini kan kerjanya juga kayak gini nih bakalan mesti misalnya nanti hasilnya kanker lalala, itu kan enggak. Mending gimana cara kita aja mau hidup sehat, ya mengubah pola sih, pola jadi yang lebih healthy lah, ya sadar kepada diri. Ya berarti pesan untuk teman-teman agar lebih makan makanan yang bergizi, hindari junk food. Mbak Linda sukanya makanya junk food terus hindari merokok. Kita juga Oh iya, nambahin apa namanya, selain untuk ya kan itu kan pola ya, bisa aja kita bisa deteksi ini ya, memeriksakan kesehatan dulu. Misal kayak yang ini kan kalau payudara kan emang, kalau yang perempuan kan emang ratingnya masih paling tinggi ya, prevalensinya di Indonesia masih tinggi, dan itu kematiannya juga masih tinggi. Bisa dengan kita melakukan deteksi dini pada organ. Jadi kayak kampanye Kemenkes kan ada sadari ya, periksa payudara sendiri, itu bisa dilakukan misal habis mandi kayak gitu kan, kita bisa melakukan pengecekan gitu. Itu pun nggak perlu dilakukan di karena fasilitas kesehatan pun kita ngelakuin sendiri pun bisa. Nanti ketika kita ragu kok, oh ini kok kayak ada benjolan ya, itu nanti bisa kita konfirmasi ke bagian fasilitas kesehatan. Deteksi dini kan lebih efektif untuk mencegah. Mungkin ini kan bisa aja ini tumor jinak. Tumor jinak bisa aja berubah jadi tumor ganas, kan nggak ada yang tahu. Semakin dini kita mendeteksi suatu penyakit yang ada dalam diri kita sebelum mencapai fase yang klinis atau fase kita mengeluhkan adanya gejala, itu
lebih baik gitu kan, lebih baik kan mencegah daripada mengobati ya. Itu kan apa namanya, semakin dini kita tahu, semakin kita obati lebih dini kan semakin resikonya itu semakin rendah gitu untuk menjadikan suatu benjolan atau ya sesuatu yang mungkin merasa kita nggak nyaman kayak gitu tuh nggak sampai ke hal yang merugikan atau buruk bagi kita. Nah, terus gini, dan kalau misalnya kita punya teman yang ternyata kok apa namanya mengidap kanker gitu, kira-kira apa ya, apa yang harus kita lakukan buat nyemangatin dia gitu? Maksudnya kadang kan orang tervonis kanker gitu kayak terus langsung merasa terpuruk atau gimana gitu kan. Nah, kira-kira tuh cara kita untuk memotivasi orang-orang yang misalnya terkena kanker gitu tuh gimana? Buat yang ya support dari teman terdekat luar kan itu penting ya. Jadi kita meyakinkan ke misal teman kita, misalnya ada yang mengalami kayak gitu ya, dibuatin kayak kamu gak sendiri, kita tetap ada di sini, kita nggak kemana-mana, dan kamu harus optimis, ini kamu bakalan sembuh. Jadi kalau misal dari kami, memang kami udah menjanjikan akan kesembuhan, tapi kami mengusahakan yang maksimal. Jadi kita harus sama-sama bekerja sama, baik itu dari pasien ataupun dari tenaga medisnya, sama-sama berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, dan itu karena sebuah pengobatan itu kan sebuah upaya kita atau ikhtiar kita untuk menuju kesembuhan. Ya seperti yang biasa dikatakan, hasil tidak akan pernah mulai dari usaha yang maksimal juga dengan doa, dengan keluarga, itu kan meningkatkan psikis dari seseorang. Nah, ketika seseorang lagi keadaan stagnasi, dia kayak di titik terendahnya, dia melihat vonis kanker itu apa namanya, support dari orang-orang terdekat itu penting banget. Dan ya karena psikis kan bisa mempengaruhi dari fisik. Jadi misalnya psikis kita terganggu kayak terlalu cemas, terlalu panik, itu kan bisa aja nimbulin keluhan-keluhan kayak fisik gitu, misal kayak berdebar atau yang lainnya. Nah, itu bisa menurunkan dari imunitas. Makanya kalau misal orang yang misalnya yang tervonis kanker, kita harus benar-benar jangan pernah membuat dia sedih. Jadi kayak hibur aja, entah kekonyolan kita, terus sering motivasi juga, diyakinin terus kalau misalnya bisa apa namanya sembuh ya, diusahakan maksimal mungkin, pokoknya ikhtiar optimis, terus buat dia enggak stres, maksudnya enggak depresi atau terlalu terpikirkan, jadi imunnya dia tuh akan stabil gitu, karena namanya juga penyakit, mesti kan dari dalam tubuh imun juga bekerja kan, nyerang si selnya itu, karena apa namanya dari tubuh pun menganggap itu adalah benda asing, jadi harus dihancurkan. Nah, tubuh juga memberikan usaha yang maksimal dengan sistem imun ditambah dengan pengobatan, nah didukung dengan psikis yang tenang juga, yang apa ya, nyaman gitu, jadi nggak merasa kayak psikisnya drop akhirnya imunnya drop, jadinya kan kayak gimana ya, sakitnya malah bisa tambah sakit sih gitu. Jadi diusahakan selalu support, number one. Mungkin cukup dari kami pertanyaan-pertanyaannya, dan kami izin menyimpulkan yang sudah Kak Intan jelaskan. Ya sudah digambarkan tadi yang pertanyaan. Kanker itu sel abnormal yang berbentuk benjolan pada organ tubuh kita yang disebabkan oleh beberapa sel yang seharusnya itu tidak ada pada kita, terus biasanya resikonya itu bisa kematian, tapi ada juga yang bisa sembuh. Terus kanker yang tertinggi di Indonesia itu ada kanker paru-paru, kanker hati, terus ada juga kanker paru, terus ada kanker payudara yang
beberapa disebutkan oleh Mbak Intan. Terus pengobatannya itu bisa melewati kemo, terus bisa juga yang obat. Terus untuk pencegahan kanker sendiri itu ada makan makanan bergizi, terus pola hidup sehat, terus hindari makan junk food, sama apa ya, tidak merokok itu juga bisa menghindari kanker lebih dini. Terus apalagi ya Mbak Linda. Terus itu apa, selain dari pengobatan, selain dari pola hidup yang sehat, kita juga bisa mendeteksi diri, terutama misalnya kalau ada benjolan yang kira-kira itu agak aneh, menurut kita bisa langsung konsultasi dengan dokter atau yang lebih paham terkait dengan kanker tadi. Terus mungkin itu sih kesimpulannya. Monggo. Iya, mungkin sementara itu sih, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan untuk saat ini. Terima kasih buat Mbak Intan untuk segala informasinya, penjelasannya yang sangat membuka wawasan kita tentunya yang masih awam tentang kanker sih. Mungkin ini kalau ada dari penonton yang mau nanya boleh, kalau ada. Mbak Intan ini di rumah apa di Semarang, Mbak? Di rumah, makanya ini agak berisik motor ya noise. Oh, di rumah, oke. Kendalnya sebelah mana toh, Intan? Atas Truk Sewu. Truk Sewu. Jauh nggak ya? Nek dari sini petik jauh. Kalau dari Barangkali. Win 1 jam setengah. 1 jam. 1 jam. Main. Tembalang. Iya Mbak, dari Tembalang. Kalau Tembalang 2 jam. 2 lebih jam. Jauh. Oh iya ya. Oh iya deh. Kendal kan bagus. Iya. Iya juga. Iya. Ya kapan-kapan bisa lah. Mungkin kita main ya Put ya. Bareng-bareng nanti. Boleh. Sangat welcome. Yuk main ke sini. Sejak COVID Nanti kita di rumah berwisata. terus, Mbak Intan. Iya, seringnya di rumah sih. Paling ke Semarang kalau misalnya ada kebutuhan ke kampus. Terus habis itu langsung pulang lah. Kampusnya sendiri masih online terus sampai sekarang, Mbak Intan? Masih online. Ini aja mulai ajaran baru semester pun nanti online juga lah. Online juga. Full online. Mau ujian juga online. Wisuda juga online. Nah, itu saya kurang tahu. Mungkin saja bulan Mei online karena ini kan kayak memungkinkan ya kayak pertumbuhan jadi peningkatan kasus COVID kan udah lebih banyak lagi kan. Iya. Mungkin online. Ya mungkin itu sih dari kami untuk kegiatan malam ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Intan dan semuanya yang telah nonton kegiatan kali ini. Untuk Mbak Intan juga kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Entah itu yang mendadak, entah yang diundur-undur, ya ampun. Mohon maaf ya Mbak Intan. Terus juga mungkin ada persiapan yang kurang maksimal atau gimana, kami mohon maaf. Jadi aku juga mau minta maaf ya karena ini kita sharing belajar ya. Jadi kalau misal nanti ada kesalahan dari aku juga minta maaf. Mungkin lain kali bisa aku perbaiki lagi. Dan terima kasih banyak banget untuk pengalaman ini. Ya, kami juga intinya sangat berterima kasih udah mau mengisi di apa ya istilahnya ya, bincang-bincang ya, ala-ala ini Mbak Intan. Nggak tahu tiba-tiba ada ide gitu.
Tadinya tuh niatnya itu mau offline kan, tapi kok dilihat-lihat lagi kok kayaknya susah juga ini. Akhirnya ya udahlah online aja itu. Ya toh. Jarang-jarang ya IG buat kayak gini. Berarti ini kalian di Semarang? Iya, di Semarang. Buat KKN tuh bayangkan. Kurang apa ini sama UIN? Astagfirullahaladzim. Enggak ding. Tapi Win bangunannya udah bagus loh sekarang loh. Parah. Aku parah Iya, bisa lewat. gedungnya baru. Iya, Dari Tapi depan bagus. iya, aku belum masuk lagi dalamnya. Nggak boleh masuk kok, nggak boleh ke kampus. Jadi ini kita semua Oh iya. mengerjakan, kita mengerjakan KKN ini dari ya domisili masing-masing lah. Ya karena awalnya milihnya teman-teman yang searea Semarang, ya udah akhirnya kita putuskan untuk KKN di Semarang. domisili masing-masing di Semarang gitu. Iya gitu Mbak. Sementara itu Mbak, kita tutup dulu ya Mbak. Nanti abis itu kita ngobrol lagi setelah kita tutup kita. Jadi terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di acara kita kali ini. Acara apa ya, nggak apa-apa, acara ya, kita anggap ini suatu acara yang bergengsi, yaitu dengan host saya dan juga Putik dan narasumber kita yang cantik, kata Mbak Atut mana ini, udah hilang ya. Tadi dia sempat menyampaikan ada bunganya. Ya, jadi terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, malam ini itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, pola tidur, pola hidup, pokoknya semuanya. Jaga hati juga, jaga pikiran juga untuk selalu bisa positif gitu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.